Oke, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam rekan-rekan semua. Hari ini kami akan mempresentasikan final project kami dari kelas AIDA dari kelompok Human Integrated System kelompok 2 akan membawakan presentasi mengenai anthropometry, biomechanics, manual handling, fatigue, and energy consumption. Kami akan membawakan presentasi terkait analisa kerja yang melakukan pengangkatan manual. Kami juga akan melakukan redesign alat kerja berupa meja dan menghitung fatigue atau tingkat kelelahan dari pekerja yang melakukan pekerjaannya ya. Jadi pekerjaannya ini secara umum dia melakukan pengisian air galon untuk ke water dispenser, tapi letaknya cukup tinggi dan cukup berbahaya. Nanti kita lihat detailnya, oke? Anggota kelompok kami adalah saya sendiri sebagai Hardima sebagai group leader, lalu ada Mas Nibras Aska Maulana, Mbak Cucu, dan Mas Safa, juga ada Mas Graciano Angelo Ferdinand ya. Latar belakang dari penelitian ini adalah sebenarnya kita tahu bahwa dunia industri modern dewasa ini tuh sangat menuntut efisiensi ya. Semuanya tuh harus terukur, harus efisien sehingga produktivitasnya naik ya. Tapi hal itu juga memerlukan tahap desain yang baik supaya pelaksanaan pekerjaannya itu tidak ngawur ya, benar, tujuannya terarah, tercapai, produktivitasnya tercapai, dan aman bagi pekerjanya, aman juga bagi lingkungannya. Dalam ilmu antropologi, karena kita mau bahas tentang antropologi juga, ada ketidaksesuaian antara dimensi kerja dengan ukuran tubuh manusia menjadi akar masalah dari munculnya ketidaknyamanan pada fisik pekerja ya. Hal ini akan kita analisa ya. Menurut Pearson dan Healthgraph tahun 2016, desain fasilitas kerja yang mengabaikan variabilitas antropologi populasi, penggunanya akan mengabaikan postur kerja yang dipaksakan dan penurunan performa yang signifikan. Untuk itu, nanti kita akan coba redesign alat kerjanya ya. Lalu tujuan penelitiannya adalah menemukan kesesuaian dimensi antara fasilitas kerja dan terhadap data antropometri ya. Lalu menghitung juga besar beban mekanisnya yang diderita oleh tubuh dengan melakukan aktivitas manual handling. Yang ketiga adalah mengidentifikasi pengaruh beban kerja fisik terhadap tingkat kelelahan dan konsumsi energi pekerja. Adapun metode penelitiannya adalah secara umum ya kami memulai mencari ide pokok untuk penelitian ini, lalu kami mengidentifikasi masalahnya, yaitu adalah postur tubuh, terus desain meja yang kurang tepat ya, lalu ada juga studi literatur, lalu ada pengumpulan data, lalu pengolahan data, perhitungan dari 3 aspek tadi, analisis dan evaluasi, dan kami lakukan presentasi saat ini. Silakan dilanjut untuk antropometri dan data-data lainnya. Masuk pada bagian slide ke-6, pada bagian antropometri, usulan perbaikan yang diberikan yaitu membuat rancangan meja untuk dispenser yang dapat di-adjust secara elektrik, sehingga memungkinkan tinggi dispenser dapat disesuaikan oleh tinggi operator pada saat dispenser melakukan pengisian ulang hingga mengganti dispenser dari satu tempat ke tempat lainnya. Maka parameter yang diubah yaitu yang pertama adalah meja dispenser, di mana sebelumnya tinggi meja dispenser tersebut berkisar antara 113 hingga 115. Lalu ketika terjadi perbaikan, hasil yang didapatkan berkisar antara 15 hingga 75 cm. Hal ini, tinggi total tersebut tidak termasuk pada saat dispenser berada di atas meja. Dan juga yang kedua adalah parameter dengan nilai meja dan juga dispenser, di mana sebelumnya total tinggi antara meja dan juga dispenser berkisar antara 165 hingga 167 cm. Lalu ketika terjadi perubahan, mendapatkan nilai berkisar antara 67 hingga 127 cm. Masuk pada bagian slide ke-7, pada bagian analisa antropometri. Pemilihan terhadap desain dudukan meja dispenser dengan rentang ukuran antara 67 hingga 127, di mana itu merupakan total keseluruhan dengan dispenser, memiliki tujuan untuk menurunkan ketinggian meja hingga 15 cm. Dengan fungsi adjustable, maka diharapkan dapat mengakomodasi pekerjaan office boy untuk mencapai tinggi water dispenser dan juga meja menjadi 75 cm. Apabila tinggi dudukan meja lebih rendah, maka efek terhadap keergonomisan pekerja akan kurang baik. Begitupun sebaliknya, apabila dudukan meja dispenser terlalu tinggi, efek yang terjadi akan adanya kelelahan pada tingkat yang lebih tinggi, sehingga pada bagian static muscle load meningkat seiring dengan penggunaan. Selanjutnya, biomechanics and design of manual handling. Aktivitas yang dianalisis adalah pengangkatan galon air seberat 19 kg dari posisi rendah ke dispenser. Pengangkatan dilakukan secara sporadis selama jam kerja dengan frekuensi rendah.
namun melibatkan postur membungkuk dan pengangkatan beban berat. Kondisi ini berpotensi menimbulkan tekanan besar pada tulang belakang dan meningkatkan risiko gangguan muskuloskeletal apabila dilakukan tanpa perbaikan ergonomi. Hasil perhitungan NIOSH sebelum perbaikan. Berdasarkan perhitungan metode NIOSH, nilai recommended weight limit RWL yang diperoleh lebih rendah dibanding berat aktual galon yang diangkat. Hal ini menghasilkan nilai lifting index sebesar 1,51 pada posisi awal dan 3,12 pada posisi akhir. Karena kedua nilai lifting index lebih besar dari 1, aktivitas pengangkatan dikategorikan berbahaya dan memiliki resiko cedera punggung, sehingga diperlukan perbaikan metode kerja. Hasil perhitungan NIOSH setelah perbaikan. Inovasi yang diusulkan berupa penggunaan meja dispenser naik turun untuk menyesuaikan tinggi galon dengan zona kerja ergonomis operator. Perbaikan ini mengubah beberapa parameter pengangkatan, yaitu jarak horizontal akhir dari 40 cm menjadi 25 cm. Tinggi awal dari 25 cm menjadi 55 cm. Tinggi akhir dari 140 cm menjadi 75 cm. Serta sudut putaran tubuh akhir dari 10 derajat menjadi 0 derajat. Setelah dilakukan perhitungan ulang menggunakan metode NIOSH, diperoleh RWL final sebesar 19,46 kg dengan nilai lifting index 0,98. Nilai lifting index yang kurang dari 1 menunjukkan bahwa aktivitas pengangkatan setelah perbaikan telah masuk kategori aman dan dapat diterima secara ergonomis. Nilai kompresif dan shear force. Hasil analisis biomekanika menunjukkan bahwa aktivitas pengangkatan menghasilkan gaya tekan pada tulang belakang sebesar 9.072,6 Newton dan gaya geser sebesar 102,53 Newton. Nilai gaya tekan tersebut berada di atas batas rekomendasi NIOSH sebesar 3.400 Newton. Sedangkan gaya geser masih berada dalam rentang yang diperbolehkan. Kondisi ini menunjukkan adanya beban mekanik yang cukup besar pada tulang belakang, sehingga diperlukan perbaikan metode kerja untuk meningkatkan aspek ergonomi. Hasil analisis reba menunjukkan perbedaan tingkat risiko antara kondisi sebelum dan sesudah perbaikan pada aktivitas pengangkatan galon. Kondisi awal memperoleh skor 9 yang termasuk kategori risiko tinggi, sehingga aktivitas kerja berpotensi menimbulkan gangguan muskuloskeletal jika dilakukan terus-menerus. Setelah diterapkan meja adjustable sebagai perbaikan ergonomi, skor reba menurun menjadi 6 dan masuk kategori risiko sedang. Penurunan ini menandakan adanya perbaikan postur kerja serta berkurangnya beban fisik yang diterima pekerja. Secara umum, perbaikan yang dilakukan terbukti mampu menurunkan risiko ergonomi dan meningkatkan keamanan kerja. Meskipun evaluasi lanjutan tetap diperlukan agar kondisi kerja menjadi lebih optimal. Masuk ke analisis fatigue and energy consumption pada aktivitas pengangkatan galon, tingkat kelelahan pekerja dianalisis menggunakan metode kuesioner Sophie. Hasil menunjukkan bahwa dimensi physical exertion dan lack of energy memiliki nilai rata-rata tertinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa aktivitas pengangkatan galon lebih dominan menimbulkan kelelahan fisik daripada kelelahan mental. Beban angkat dan postur kerja yang tidak ergonomis menyebabkan otot bahu, punggung bawah, dan lengan bekerja secara berlebihan selama aktivitas berlangsung. Kemudian masuk ke slide selanjutnya. Ini ditunjukkan bahwa redesign meja adjustable di mana tinggi meja diturunkan dari 133 cm menjadi 75 cm. Penurunan tinggi meja ini bertujuan untuk menyesuaikan postur kerja agar lebih ergonomis dan mengurangi beban angkat vertikal. Nah, dampak dari perubahan tersebut terlihat pada respon fisiologis pekerja, di mana denyut jantung pekerja pria menurun dari 105 bpm menjadi 80 bpm, sedangkan pada pekerja wanita turun di 120 bpm menjadi 95 bpm. Penurunan denyut jantung ini menunjukkan berkurangnya beban kerja fisik setelah redesign. Selanjutnya dari sisi konsumsi energi, pria bekerja mengalami penurunan dari 4,3
33 kilokalori per menit menjadi 1,83 kilokalori per menit, dan pekerja wanita dari 4,83 kilokalori per menit menjadi 2,33 kilokalori per menit. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa redesain meja efektif menurunkan beban fisiologis, konsumsi energi, dan risiko kelelahan pada pekerja. Baik, kita sudah sampai pada penghujung presentasi di mana saya akan sampaikan kesimpulan dan sarannya. Di mana kesimpulannya ada 3 poin. Yang pertama adalah kesesuaian fasilitas versus antropometrinya. Kita tahu bahwa meja dispensernya dengan yang fix dan juga tinggi dispensernya itu yang kurang lebih 140 cm itu tidak sesuai dengan antropometri pekerja yang bisa menyebabkan postur kerja tidak ergonomis dan meningkatkan risiko cedera. Bahaya ya bagi pekerjanya, terlalu tinggi intinya. Nomor 2 yaitu adalah resiko biomekanika manual handling. Gaya tekan tulang belakang di mana terdapat 9072 Newton itu jauh melebihi batas aman NIOSH di 3400 Newton. Lifting index-nya tuh lebih daripada 1 dan menunjukkan aktivitasnya itu beresiko tinggi. Pengaruh beban kerja fisik, konsumsi energinya tuh 4,33 sampai 4,83 kilokalori per menit dan kelelahan fisik dominan dengan peningkatan detak jantung signifikan 105 sampai 120 beat per menit. Selanjutnya adalah sarannya, di mana saran yang pertama adalah gunakan meja adjustable 15 sampai 75 cm. Jadi dia bisa naik turun otomatis. Kita bisa karena menggunakan tenaga elektris ya. Ketika di ketinggian paling rendah di 15 cm dengan ketinggian tinggi dispenser di 60 cm itu akan mendapat ketinggian ergonomis di 75 cm sehingga vertikal multiplier itu jadi 1. Nah, itu jadi memudahkan pekerja. Nanti kan kita bisa lihat tadi itu di 0,9 ya untuk lifting indexnya, jadi itu jadi acceptable ya. Yang kedua tuh redesign tata letak kerja, minimalkan jarak angkat dan pertimbangkan alat bantu angkat. Betul, jadi yang terlalu jauh bebannya kita dekatkan sedekat mungkin dengan tubuh ya. Yang ketiga, terapkan rotasi kerja dan monitoring kelelahan rutin dengan kuesioner SOFI. Nah, ini hal penting. Jadi kita perlu sebagai orang yang bekerja di situ punya bawahan, kita harus memetakan kelelahan dari rekan-rekan kerja kita. Jangan sampai sudah dibaikin fasilitas kerjanya, alat kerjanya, tapi masih kelelahan juga. Maka dari itu, memonitoring kelelahan dengan pengisian kuesioner SOFI ini sangat membantu kita untuk mendeteksi tingkat kelelahan pada karyawan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami dari tim Human Integrated System Grup 2 kelas AIDA undur diri. Semoga apa yang kami sampaikan ini membawa manfaat bagi siapapun yang mendengarnya. Terutama terima kasih juga kami sampaikan pada Yunis University Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pamit.